dia buka pintu. Yosef, Maria, sini, ada tempat di sini, ada tempat. Anak ini turunan Pontius Pilatus, anak-anak. Baik dan ngasih angpau. Isi dari Injil Yohanes memaparkan dua hal. Yang pertama, Allah membuat dirinya sepenuhnya hadir di tengah-tengah kita, memperlihatkan dirinya senyata-nyatanya dan mengungkapkan kasih dan kesetiaan melalui Yesus. Jadi Yesus itu adalah gambaran Allah yang nyata. Poin kedua, walaupun Yesus adalah gambaran yang nyata, walaupun Yesus itu adalah cahaya, namun manusia tidak mengenal dia. Bahkan tidak menerima Yesus, bahkan menolak Yesus. Padahal seorang utusan, saksi, yaitu Yohanes Pembaptis, telah memaparkan siapakah Yesus itu sesungguhnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam bacaan Injil Lukas, Matius, dan Yohanes, Markus tidak memaparkan tentang kelahiran Yesus. Lukas, Matius, Yohanes nadanya sama. Yesus ditolak. Allah ditolak oleh manusia. Percis nadanya dengan perjanjian lama di dalam kitab Kejadian. Adam dan Hawa menolak Yahweh. Lalu bagaimana akhirnya karya keselamatan hadir melalui Yesus? Bagaimana supaya karya keselamatan hadir dalam diri kita? Mari kita lihat bahwa kita harus sadar ada hal yang harus dirubah dalam hidup kita. Kalau orang mau mengembalikan semangat Natal, kalau orang mau mengembalikan semangat keselamatan dan sukacita, pertama-tama orang harus mengalami pengalaman Emmanuel. Apa anak-anak artinya Emmanuel? Anak-anak, apa artinya Immanuel? Susah kalau anak-anak di sekolahkan di madrasah ini kayak gini jadinya gitu ya. Anak-anak, apa artinya Immanuel? Ya, Tuhan beserta kita. Betul. Tuhan beserta kita. Jadi kalau Tuhan beserta kita itu nyata. Anak-anak, kemarin beberapa minggu yang lalu ada contoh yang lucu. Mamanya datang dengan anaknya. Anaknya sepertinya males-males. Habis misa dia jengkel karena misanya terlalu lama. Jadi wajahnya kayak ayam yang gak dikasih makan. Lalu bertemu saya di belakang gereja, dia jalan dengan mamanya karena mamanya mau ke toilet. Anaknya jengkel, jalannya udah kayak gini. Lalu karena bertemu saya, mamanya ngomong, "Nak, ayo minta berkat dengan Romo." Apa jawab anak itu? "Ngapain minta berkat? Orang gak ada masalah kok." Jadi anak-anak, jangan minta berkat kalau ada masalah. Itu contoh orang tua kamu. Jangan diikuti. Jadi kita itu minta berkat. Karena apa? Karena ingin merasakan Allah beserta kita. Nah, supaya Allah beserta kita, kamu harus datang pada Tuhan. Bukan datang pada Tuhan itu kalau kamu mau ulangan umum. Pastor pernah, tidak di gereja ini, di gereja yang satu waktu Romo tugas di Bandung. Gerejanya itu dekat dengan sekolah SD. Dan di belakang itu ada patung Pieta, sama seperti itu. Dan kalau pagi, patung Pieta itu banyak
Dikerumuni anak-anak kalau mau ulangan. Semua anak-anak pasang lilin. Wow, berdoa serius, meremelek. Lalu saya datang ke patung itu. Ada seorang anak doa. Namanya anak-anak, suaranya keras. Dia langsung pasang lilin 10. Hebat. Lalu dia buat tasawapan Kudus amin. Tuhan, nanti ulangan matematika susah. Susah Tuhan. Tolongin ya, aku kan sudah pasang lilin 10, maka nilainya 10. Awas kalau tidak nilainya 10. Amin. Tasawapan Kudus amin. Lari dia. Kurang ajar, Tuhan diancam. Lalu anak ini, namanya kan kalau anak-anak SD itu ulangan tidak berapa lama kemudian, 2 hari kemudian itu kan hasil ulangannya diberikan. Romo tungguin terus, anak ini kok gak datang-datang ya. Rupanya 3 hari kemudian dia datang. Lalu dia berdiri dekat Romo, lalu berdoa lagi. Atas nama Yesus amin. Tuhan jahat. Masa aku minta 10 dapatnya 4? Jangan gitu lagi ya Tuhan. Kalau engkau begitu aku tidak datang lagi. Amin. Terus amin. Lari dia. Lihat anak-anak. Apakah anak-anak ini mendekati Tuhan atau memohon pada Tuhan atau mengancam Tuhan? Ya sama. Kalau anak-anak mengancam Tuhan, kalau orang tua mendikte Tuhan. Menjadi penasehat Tuhan. Ingat. Kalau kita mendekat pada Tuhan, itu artinya apa? Kita harus jadi orang yang berdosa, rapuh. Tuhan, saya ini hanya bisa hidup karena kasih sayang-Mu. Sama seperti kamu dekat dengan ayah ibu. Kamu hanya bisa hidup anak-anak karena ayah ibu kamu. Betul atau tidak? Betul. Coba ayah ibu kamu pergi, senang atau tidak? Senang. Bisa main game terus. Tapi kalau ayah ibu tidak ada di rumah untuk waktu yang lama, menderita. Kita sedih, kita menangis. Karena kamu tergantung pada ayah ibumu. Sama dengan kita harus tergantung pada Tuhan. Seperti itu. Yang kedua, kalau kita sudah mengalami pengalaman Immanuel, yang kedua adalah apa? Tadi kan Yesus waktu mau lahir, dilahirkan oleh Maria atau Yusuf? Maria yang mengandungkan Maria, bukan Yusuf ya. Waktu Yusuf dan Maria pergi ke kota Bethlehem, tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Semua tertutup. Pastor ingat baca di sebuah buku, ada sebuah kisah nyata. Tentang apa? Tentang drama Natal anak-anak. Ada anak-anak mau drama Natal di perayaan Ekaristi anak-anak. Salah satu anak yang ikut adalah anak berkebutuhan khusus. Tapi dia udah agak pinter. Lalu semua anak audisi. Lalu anak yang berkebutuhan khusus ini ditanya, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi keledai saja. Kenapa? Biar diam terus dekat Yesus. Lalu yang sutradaranya mengatakan, jangan, kamu gak boleh jadi keledai aja. Kamu harus menjadi penjaga penginapan. Hah? Aduh, yang menolak Yesus? Iya, aduh. Oke. Lalu latihan. Mereka latihan, kata-katanya sudah dibuat. Siap, tanggal 25 Desember, jam 9.30 waktu Amerika. Drama terjadi di gereja. Dibuat ruangannya. Yusuf dan Maria berjalan akhirnya. Dan pada saat dia melihat penginapan, dia ketuk karena ada pintu rumah penginapan. Tok, tok, tok. Si anak berkebutuhan khusus tadi yang jadi pemilik penginapan membuka pintu.
Lalu berteriak, ada apa? Pasti pakai bahasa Inggris. What's that? Kok ada apa? What's that ya? That's what? Apa ada? Lalu Maria dan Yosef berkata, I want to stay here because my wife will give birth for our first son. Oh, I am sorry. There's no room enough. No. Kagak ada. Go, go, go. Pergi. Wih, kejam banget. Langsung dia tutup itu. Ceger. Lalu apa yang terjadi? Pas Yusuf Maria pergi, anak berkebutuhan khusus ini nangis. Dia nangis. Lalu dia buka pintu. Yosef, Maria, sini. Ada tempat di sini, ada tempat. There's so many room here inside. You can use my room, Can lah gitu ya. Jadi lihat anak yang berkebutuhan khusus ini tega atau tidak menolak Yusuf dan Maria? Tidak. Jadi kita harus menjadi orang yang jangan tegaan. Jangan diem saja kalau melihat temannya menderita. Saya pernah lihat anak-anak di situ habis bina iman. Duduk beberapa anak. Yang satu makan ciki. Yang sebelahnya temannya diem. Lalu dia makan. Temannya cuma ngeliatin aja. Lalu yang makan ciki ini ngomong apa kepada temannya? Kata mama juga nggak boleh dibagi-bagi. Nanti cepat habis. Anak ini turunan Pontius Pilatus, anak-anak. Kejam. Anak-anak tolong ya, walaupun ibumu pelit, kamu jangan. Please deh. Jadi kamu anak-anak harus jadi anak-anak yang murah hati. Bisa? Alah, baru 2 orang yang ngejawab dari kur. Anak-anak, kamu bisa gak berbuat baik pada orang lain? Bisa. Benar? Janji? Nanti harus dilakukan. Caranya gimana? Lihat anak-anak, lihat. Di sini ada gerombolan si merah yang lain. Oma opa. Anak-anak, oma opa ini ada yang tinggal dengan cucunya, ada yang cucunya jauh. Malam Natal ini ingin sekali mendapat pelukan dari kalian. Maka walaupun kamu tidak kenal, nanti tugas kalian setelah bubar gereja. Jangan sekarang, kacau bisa nanti. Nanti bubar gereja, hai dengerin anak-anak yang sudah berjanji dengan memegang kepala. Kalau kamu tidak mentaati janjimu, kepalamu siang ini hilang. Jadi anak-anak harus datangin oma opa. Beri salam. Kalau kamu mau peluk, boleh peluk. Jadi anak-anak berikanlah cinta. Khususnya pada orang tua kita. Hormati orang yang sudah senior. Kamu tidak akan pernah ada kalau tidak ada mereka. Minta berkat kepada oma opa. Oma berkati aku. Nanti diberi tanda salib. Siapa tahu oma opanya baik dan ngasih angpau. Maka dengan ini saya nyatakan, jangan hanya anak-anak yang bertobat, oma opa pun bertobatlah. Beri angpau mereka. Setuju anak-anak? Anak-anakku yang terkasih, Bapak Ibu, sukacita Natal itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Bukan hanya untuk orang-orang yang punya keluarga,
punya materi, punya segala-galanya. Tetapi sukacita pun harus dirasakan oleh semua orang. Tuhan memberkati. Selamat Natal.